Sebagai orang yang muslim dari lahir dan KTP gue muslim, walaupun sebenarnya ini gue pertama kali jujur di YouTube ya, gue tuh nggak percaya agama dulu. Gue nggak percaya harus ngikutin aturan-aturan tertentu biar bisa masuk surga. Tapi gara-gara ada beberapa kejadian yang lumayan penting di hidup gue mulai sadar agama tuh penting banget. Mungkin salah satu aspek paling penting di modern civilization zaman sekarang, apalagi untuk Indonesia. Karena gue sebagai orang yang tanda kutip IQ-nya lumayan tinggi, terakhir gue tes tuh 140 something lah. Kita tuh punya approach yang sangat kontrarian. Kayak semua tuh bisa dijelasin dari sains. Ngapain harus bergantung ke agama? Tapi ada konsep penting banget yang mayoritas orang tuh nggak ngerti. Kalau kita cuma fokus sama banyak banget hal di dunia ini yang kita nggak bisa jelasin, yang nggak bisa kita kontrol, atau mungkin pertanyaan paling basic, abis mati lu kemana? Apakah sains dan ilmu modern bisa menjelaskan itu ujung-ujungnya? Mungkin bisa, yang bentuknya teori, karena nggak ada orang mati yang bisa ngejelasin, abis mati kayak gini. Dan walaupun gue lagi dalam proses belajar Islam, gue memang tergolong baru dan belum taat. Tapi obrolan sama Ustadz Felix yang gue baru tahu IQ-nya juga lumayan tinggi, gue tuh baru ngerti, memang pemahaman agama di Indonesia itu separah itu. Karena ujung-ujungnya, fitrahnya atau by default, agama tuh ngajarin nilai-nilai kejujuran, prinsip, etika, bermoral. Dan salah satu yang gue underestimate banget di saat things are tough dan hidup lu tuh kayak gak ada jalan lain, gak ada jalan keluar, kok kayak hidup gue up banget. Belief atau sistem kepercayaan bahwa ada yang lebih besar daripada kita itu secara psikologi bikin kita ngerasa lebih tenang. Tapi mungkin spesifik untuk agama ya, gak semua orang bisa nerima. Dan pernah bertanya gak, kenapa agama mulai rame pas terjadi modern civilization, pas mulai ada kenegaraan, organisasi, dan lain-lain. Kenapa agama itu tiba-tiba rame? Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, agama sebagai kepercayaan individual. Jadi gue sebagai orang yang logik banget, dari dulu gak pernah ngeliat ada benefit dari percaya agama. Yang gue percaya adalah kalau ada masalah ya lu pikirin gimana cara solve itu. Dari aspek psikologi itu tuh simpel gini, mungkin banyak dari kalian tuh belum ngalamin trauma hidup, ditusuk mungkin, atau kena musibah yang sampai bikin lu mikir ngapain sih gue hidup. Di Islam waktu itu Ustadz Felix ngajarin kayak kebahagiaan paling ultimate itu namanya sakinah, yaitu ketenangan. Dan percayalah buat mayoritas kalian yang nonton, mau kalian udah ngalamin musibah atau enggak, kalian bakal butuh pegangan yang di luar dari logik yang bisa menjelaskan. Tapi untuk faktor kedua, kepercayaan terhadap hal yang lebih besar daripada kita, itu bikin kita lebih appreciate apa yang kita punya sekarang. Kalau kalian masih ngerasa, dan dulu gue ngerasa semua yang gue capai di hidup ini itu ya gue, di situ kalian salah. Memang ada andilnya kita harus do our best biar kita bisa dapetin hal-hal yang kita mau, tapi gak semua bisa kita kontrol. Ya balik lagi, pertanyaan lu habis mati kemana? Buat gue sangat amat menyeramkan kalau gue mikir habis mati is just pure nothingness. Bukan hitam ya, nothing. Aspek psikologi sama kepercayaan itu yang bikin kita bisa lebih push through, dan kalau ada musibah kita bisa ngatasin itu. Tapi agama tuh lebih dalam daripada itu. Kenapa Indonesia itu tanda kutip buta agama, yang mau coba dijelasin pakai nawar aja orang nggak mendengerin karena fokus cuma di level individual. Kalian harus ngerti agama dari level organisasional atau civilization. Simpel lagi nih, kita tahu Indonesia itu punya krisis berpikir. Rata-rata IQ-nya rendah, dan untuk negara atau organisasi yang orang-orangnya tanda kutip bodoh, menurut kalian kenapa aturan-aturan, undang-undang, kenapa SOP itu selalu ada di setiap organisasi? Karena biar orang-orang tanda kutip bodoh, dia punya guideline apa yang gue harus lakuin sama apa yang gue nggak boleh lakuin. Aspek paling gede dari agama itu sebenarnya di modern civilization itu buat kasih basic guideline soal moral, etika, bersosialisasi dengan orang, nggak boleh nipu, nggak boleh nusuk orang, dan itu pegang role yang sangat amat penting. Kenapa? Soalnya kalau organisasi atau negara yang mengenforce aturan-aturan itu dalam bentuk undang-undang, nggak semua itu bisa nerima. Kenapa? Soalnya negara atau pemerintah adalah manusia. Manusia itu ada salahnya. Lu mau nggak dengerin orang yang udah tahu salah, lu jangan korupsi ya, padahal orang korupsi. Dan karena agama itu sistemnya adalah percaya ke hal yang lebih besar daripada kita, yang tanda kutip omnipotence dan serba benar, lebih gampang untuk mayoritas masyarakat. Kenapa sih gue harus berbuat baik? Karena ada agama itu. Lantas kalau misalnya sebenarnya gue nggak bodoh-bodoh banget sebenarnya. Gue tetap merasa bodoh karena gue butuh belajar terus. Tapi realitanya kalau dibandingin sama orang-orang lain, gue nggak sebodoh itu. Masih bodoh, tapi nggak sebodoh itu. Terus kenapa gue bisa sekarang mau dalemin agama? Ada level-levelnya.
Kalau kalian pernah dengar teori namanya Dunning-Kruger, semakin bodoh semakin pede, semakin pintar kalian mulai ngerasa kok gua nggak sepede itu ya. Baru semakin bijaksana, baru lu balik pede lagi. Dan yang terjadi mayoritas orang di Indonesia tuh nggak punya kepintaran untuk bisa ngelewatin fase pertama. Jadi ya udah, ada kutip, secara buta mengikuti ajaran agama tanpa berpikir, tanpa bertanya why, menyalahkan orang lain atas nama agama, lu tuh karena mereka masih di level 1. Terus orang-orang yang tanda kutip pinter, literate, scientist dan lain-lain, gimana cara bikin mereka percaya agama itu level terakhir? Itu yang lagi gue alamin sekarang. Walaupun gue masih goblok ya. Agama untuk orang pinter gimana? Simpelnya gini, sepinter-pinter lu, sehebat-hebat lu, se-IQ setinggi apapun, tetap ada batasnya. Ada banyak banget hal di hidup lu yang lu gak bisa jelasin. Ada yang ngomong feng shui, karma, hoki, gak semuanya lu bisa jelasin. Dan tipping pointnya pas orang-orang tanda kutip pinter ini mengalami musibah dan kok gue gak bisa kontrol ini ya, mereka mau berpaling ke siapa? Orang sainsnya belum nyampe, kepintaran mereka ada batasnya. Nanti kebijaksanaan itu artinya sepintar-pintar apapun kita nggak perlu menunjukkan bahwa kita pintar. Di luar dari aspek individual, yaitu ketenangan pribadi gue, dari aspek psikologi, di luar dari rasa kecintaan gue dan gue sangat sayang sama mama gue, pengen nyenengin mama gue, ajaran-ajaran agama itu ningkatin quality of life gue. Ya, ngingetin jangan sombong, lu tuh bukan orang paling hebat di dunia. Sholat 5 waktu, ngajarin untuk lu disiplin, puasa, ngajarin lu untuk menahan diri. Dan approach-nya agama untuk orang-orang pinter, tanda kutip ya, orang yang bisa berpikir, itu bukan what, bukan how to-nya. Kalau lu masuk Islam, sholat sekarang, tapi lu harus punya kemampuan untuk berpikir why. Kenapa aturan ini dibuat? Kenapa kita harus ngelakuin ini? Kenapa scriptures-nya, mau itu Al-Quran, Alkitab, kenapa mereka tertulis itu? Dan gue baru tahu ternyata di Al-Quran tuh ada ratusan ayat yang mengajarkan umatnya untuk berpikir. Bahkan kalau nggak salah di ayat-ayat pertama. Jadi buat gue agama memang kepercayaan. Gue percaya adanya heaven or hell dan kita bakal dijudge nanti di akhir hidup kita. Dan hopefully Indonesia tuh bisa transformasi pemahaman agama yang lebih mateng, nggak buta, nggak semena-mena menyalahkan atau menjelekkan orang lain atas nama agama. Menurut gue itu gue paling anti banget. And yes, akhirnya di umur yang hampir 30 gue ini, gue percaya bahwa agama sepenting itu. Apa gue sok suci, apa gue nabi, apa gue perlu ganti nama gue jadi Muhammad? Enggak juga. Tapi selama kita tinggal di dunia ini dan kita harus bermasyarakat, tetap apapun pilihannya, respect itu. Percayalah ada yang namanya kita harus lebih inklusif dan ya jangan menyalahkan orang lain